Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, yang Allah berkahi, yang Allah cintai. Puji dan syukur kehadirat Rabb kita Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala kajian terhadap kitab Ummahatu Al-Abwab min Hadi Sayyidil Ahbab. Hadis-hadis induk, hadis-hadis pokok dari petunjuknya penghulu para kekasih, yaitu Habib kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kaji sebelumnya masih di dalam kitab Taharah, bersuci, yaitu tentang tata cara mandinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari janabah. Kita mengutarakan beberapa hadis dan kita memilih hadis Maimunah bintu Al-Haris sebagai hadis utama atau Ummul Bab. Bermula dari niatnya baginda Rasul sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mencuci kakinya. Ada yang masih ingat tata cara manu Nabi? Ya, kita lanjut dong, ketinggai dilikut. Saya sengaja hari ini membawa ada satu buku baru kita terbitkan. Ini hadiah untuk yang menyebutkan tata cara mandinya baginda Rasul. Judul bukunya Mutiara Parenting, yaitu petunjuk atau pedoman kita dalam mendidik generasi yang Rabbani, yang Qur'ani. Anteng tingkat. Ya, anak kajian biasa gabung nyul balik kau tanya anteng tingkat. Siapa yang coba angkat tangan? Masya Allah. Silakan Ustaz. Hana payah ni kita mulai kan ni berfikir legok tapi tanya hana ni niat wa mahalluhul qalbu, dan tempatnya itu dalam hati. Itu jangan lupa, karena tanpa niat ibadah bisa jadi kebiasaan. Baik, niat mandi dan mengangkat hadas junub, mencuci kedua tangan sampai pergelangan. Baik, membersihkan kemaluan. Baik, mandi langsung mekarat. Ada bersuci pertama itu apa? Wudu dulu. Wudu. Baik, wudu
Dimulai dari bagian kanan. Sudah? Ada selesai wudhu Rasul apa rinciannya? Menggosok. Nah, itu penting sekali. Apalagi ini pembahasan kita mandi junub. Yang secara normalnya orang mandi junub itu tengah malam hari, atau menjelang pagi, atau di pertengahan malam. Jadi fungsi menggosok kepala ataupun memasukkan air ke akar rambut sampai 3 kali baginda Rasul melakukan, itu sangat penting. Baik, kemudian baru menyirami anggota tubuh bagian kanan, kemudian menyirami bagian kirinya. Tadi jangan lupa, kalau berdasarkan hadis Maimunah, selesai beliau berwudu, beliau tidak mencuci kaki. Ada satu lagi tradisi Rasul, apa kita sebutkan dengan at-tanahnu, sehingga memastikan ya seluruh bagian najis di tubuh kita itu betul-betul sudah keluar dari tempatnya. Yaitu dalam satu riwayat, ada juga riwayat at-tanahha, bukan tanahna, tapi itu artinya mencari tempat lain ketika mencuci kaki. Baik, ini kita berikan langsung. Ya, tak kurung-kurung bacut hanya masalah, buku hanya nak bagi. Baik, nanti silakan diambil. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita lanjutkan dengan izin Allah. Faslun fi sifati tatahhuri an-nisa minal haidhi wan nifas. Kalau kemarin berbicara tentang mandi junub, saya memasukkan juga satu pembahasan di dalam kitab Ummahatul Abwab, yaitu tata cara mandi wanita dari haid dan nifas. Ini menunjukkan kalau pendidikan syar'i itu bukan cuma sebatas kebutuhan kaum Adam, tapi juga kebutuhan para bunda kita, para ibu-ibu kita, putri kita di rumah, atau pasangan kita di rumah. Mereka juga harus tahu tentang cara mereka membersihkan dan menyucikan diri mereka dari haid dan nifas. Kadangkala banyak kitab hadis yang kita lihat, pembahasan ini jarang dijadikan satu tema terpisah, terperinci. Padahal ada rincian yang harus dirincikan. Sehingga kadangkala ini juga memberikan indikasi bagi kaum Hawa kalau sebenarnya kebutuhan mereka tidak selalu terjawab dalam kajian-kajian Islam. Ya, ini kita khususkan. Tanya urang agam, kira-kira nak penting pembahasan. Baik, gara-gara tabuh judulnya nak terbit terus mekaran. Penting. Kita pasti ada pasangan di rumah, ada putri kita, ada muslimat, kaum muslimin di luar yang butuh petunjuk, yang butuh arahan dari baginda Rasul tentang tata cara mereka mandi, terutama dalam kondisi haid dan nifas. Haid itu berat. Banyak kaum muslimat yang kecewa kadangkala jadi perempuan gara-gara faktor haid. Seolah-olah menyesalinya, kijit haid loh. Maka kita kaum laki-laki harus paham itu. Itu fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu fitrah kata Rasul yang memang Allah fitrahkan untuk putri Hawa. Ini harus sampai maklumat ini kepada ananda kita kaum putri di rumah. Aisyah saja mau haji, mau tawaf ifadah, dan itu hajinya bersama baginda Rasul, tolong ke hanam temeling baginda Rasul.
bisa jadi. Tapi tiba-tiba datang kecewa sekali. Baginda Rasul menasihati Aisyah, menyemangati Aisyah dengan mengatakan, "Daka ma fattarallahu li banati Hawa." Itu yang Allah fitrahkan untuk semua putri Hawa. "Laustaqbalti min amriki mastadbarti." Mau kamu mundur, mau kamu maju, anda pakai teh. Tidak bisa kita elak. Yang ada kita harus memahami apa hikmah Allah di balik itu. Ya, tentunya hikmah secara medis panjang, besar, secara syar'i pun luar biasa. Maka ini kita khususkan jamaah kaum muslimin, sekali kita berbicara tentang kebutuhan para bunda kita di belakang. Di hadis yang lalu, kalau kita masih ingat hadis Maimunah, saya menjelaskan hadis Ummu Salam ketika bercerita tentang rambutnya yang beliau punya kegemaran mengepang rambut. Rambutnya dikepang 3. Bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau harus melepas rambutnya atau cukup menyirami air di atas rambutnya? Jawaban Rasul apa? Nah, payahlah. Nya payahlah ron yang mekaran tu, Pak. Kadangkala kaum Hawa tidak paham hukum ini. Suaminya meminta untuk berhubungan badan dan dia beralasan tarahu tadi. Menubungah bantarahu. Tapi ketika dia memahami hadis Ummu Salamah, rambutnya enggak perlu dilepas. Cukup dia sirami air. Ini takhfif keringanan. Dalam satu riwayat hadis Ummu Salamah, di situ ada tambahan, kaifa aqtasilu minal janabati wal haidha. Ada tambahan haid di situ. Bagaimana aku harus bersuci untuk junubku dan haidku itu. Dan kita tahu rupanya tambahan haid itu dalam ilmu hadis itu kategorinya syadz. Aneh. Lemah. Syadz itu kalau kita tamsilkan, kita analogikan, saya punya 10 murid. Tiba-tiba saya memberikan satu maklumat, instruksi. Rabu depan kita libur. 9 murid sepakat. Apa instruksi Ustaz? Rabu ukur pre. Rupanya ada satu siswa menambah, ditambah baju lagi. Pre ngeganto oleh Ustaz lain. Yang tambah dirobak. Yang carang tambah ada masalah. Karena yang carang selalu ilmunya lebih. Tapi yang bangai tambah. Itu dalam ilmu hadis namanya syadz. Hanya kita terima enggak? Enggak bisa diterima. Itu yang terjadi ke hadis tadi. Rasul cuma mengatakan di dalam hadis yang mahfuz, lawan syadz itu mahfuz, terjaga lafaznya. Bagaimana aku mandi ya Rasul dari junubku? Rupanya ada satu murid dari perawi itu yang menambah dan haidku. Jadi macam-macam tambahnya, Pak. Bahaya itu. Karena bisa merubah hukum. Dengan tambahan itu menjadikan banyak para ulama berfatwa cara mandi haid bagi perempuan dengan mandi junub sama-sama tidak perlu dilepas kepangan. Boleh nggak boleh lepas. Padahal haid jarang. Kalau junub diringankan untuk tidak melepas kepangan, lebih logis secara akal karena sering.
Nah jamaahnya pegah lung jarang tiu tanya tak laron. Tak lagok. Sejatinya itu sering. Kalau nifas lebih jarang. Hukum asalnya semua kulit kita itu tersentuh air ketika kita mandi dari hadas besar. Berarti kembali ke hukum asal. Ini yang membedakan jamaah. Dan itu fatwanya para ulama-ulama di Saudi Arabia hari ini. Kalau dulu fatwanya Syekh Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim, dan terutama dari madhab Hambali, mereka menguatkan wanita harus melepas kepangan ketika mandi haid dan mandi nifas. Ya, ini yang akan kita bicarakan. Jadi sebelum kita bicara lebih lanjut, para bunda di belakang itu sejatinya punya dari dua pilihan tadi. Ulama yang mengatakan, ini mayoritas para ulama, sunnah dia melepas kepangan kepalanya, rambutnya. Tapi ada ulama yang mengatakan wajib. Nah, saya rasa pilihan kita cuma melakukan saja. Karena pendapat yang mengatakan wajib itu dalilnya secara khusus jauh lebih kuat. Walaupun kenyataannya ini lebih berat. Hadisnya jamaah kaum muslimin, faslun fi sifati tatahhuri an-nisa minal haidi wan nifas. Hadis Asma bintu Syaklin, yang sahabat Rasul yang hantom tadi. Begitu asing kita dengan sahabatnya Rasulullah. Hantom dengan Asma bintu Syaklin. Asma ane Tunku Syaklin. Kalau kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, kita tahu apa beda Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apa beda Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Mana lebih bagus? Kalau ulama Masyrik, ulama Barat, Maroko, Afrika Utara, mereka sepakat Sahih Muslim lebih bagus. Kalau ulama Arab, itu namanya ulama Masyrik, ulama Timur. Kita juga Asia Tenggara dan Asia Tengah, kita sepakat kalau Sahih Bukhari lebih bagus. Rupanya kalau kita adu ini dua sahih ini, kalau berbicara kesahihan, Bukhari lebih kuat. Karena syaratnya lebih kuat. Perawi itu harus dipastikan betul-betul jumpa. Kalau Imam Muslim, cukup mereka hidup satu zaman. Ustaz Muhajir Tunku Fulan. Ustaz Muhajir lahir tahun ini, meninggal tahun ini, pernah tinggal di Banda Aceh. Tunku Fulan pernah tinggal di Banda Aceh. Nyo mungkin pernah merempau. Itu Imam Muslim sudah menganggap riwayatnya sambung. Kalau Imam Bukhari enggak, pastikan dulu kapan mereka jumpa. Maka kuat. Tapi semua ulama sepakat, Pak. Dari sisi penulisan, sahnya tulisan, benarnya ucapan hadis itu Sahih Muslim lebih kuat. Jadi Anda harus punya dua kitab sahih. Nya di rumah hantik Al-Quran. Ya. Napeng bacut belau Sahih Bukhari dengan terjemahan. Napeng bacut tu belau Sahih Muslim. Ketika Anda melihat dua hadis ini seolah-olah kontradiksi dari lafadznya, tetap Anda harus kembali ke Sahih Muslim. Kenapa? Karena Imam Muslim mengatakan, aku menulis hadis di depan guru. Yang Imam Muslim. Kan Muslim jamaah ada yang Muslim jamaah ada yang pada enak. Tulis hadis ikut guru. Imam Bukhari mengandalkan hafalannya. Aku mendengar hadis di Iraq, aku menulisnya di Syam. Ya, Imam Bukhari je. Bukhari tanya aja. Terbit BPKP lain tak baca gadah tak tanya.
Yang ingin saya katakan jamaah, begitu detailnya tulisan Imam Muslim, beliau bisa salah. Rupanya asma yang kita sebutkan, ini kalau kata Imam Khatib Al-Baghdadi, ini bukan Asma bintu Syaklin. Karena di Madinah tidak pernah hidup seorang bapak laki-laki yang bernama Syaklun. Hantam na urang Syaklun nan di Madinah. Kok tiba-tiba ada putrinya Asma? Kalau diteliti lebih lanjut, rupanya Asma ini namanya Asma bintu Yazid ibnu Sakan. Bintu Yazid ibnu Sakan. Ini dikenal oleh penduduk Madinah. Itu begitu detailnya ilmu hadis kita yang patut kita syukuri, kita banggakan. Umat lain mereka harus cemburu, harus iri melihat ilmu hadis. So urang so pajan udip kiban wate udip. Dari so guru, siapa gurunya satu-satu disebutkan. Seharusnya tradisi itu kita jaga jemaah. Kami dulu ketika belajar di Yaman, walaupun kita tidak hidup di zaman riwayat, kalau belajar satu kitab, selesai menuliskan kitab, di akhir kitab tetap kami tulis. Kami mulai kitab ini tanggal ini sekian, selesai tanggal ini sekian. Yang hadir bersama kami fulan, fulan, fulan. Dari Bangladesh si fulan, dari Rusia si fulan, Indonesia si fulan, si fulan. Jadi so yang di kegure. Betingah bantu orang umujiuh dari kitanya, apakah lung figa ngau tak mahajiri dia. Takalan pak catatan, hanaruh ron. Hanaruh tang beda gore tanya. Ya, itu tradisi ahli hadis. Ini Imam Muslim begitu detail mencatat, tapi bisa salah. Yang saya asumsikan bisa jadi Imam Muslim tidak salah. Kita saja yang kurang ilmu. Bisa jadi Asma bintu Yazid ibnu Sakan ini ayahnya panggilannya Syaklin. Kadang-kadang ada puan. Kadang nama panggilannya. Bisa jadi. Dalam kondisi kita berbaik sangka terhadap Imam Muslim. Tapi kita ambil ibrah, kita ambil hikmah. Al-hifdhu yakhun. Hafalan ini mengkhianati. Sekuat apapun hafalan. Kalau belum hafalan, yang kuat hafalan itu mengkhianati. Para perawi ilmu itu cuma dua. Dhabtul kitabah atau dhabtul al-hifdh. Mengikat dengan hafalan yang kuat atau mengikat dengan pena yang detail, yang tajam. Matanya hana mansaboh manduabohnya hana. Yang juga saya coba, biar itu ilmu. Untuk ilmu kalau dia tidak mengikat dengan hafalannya yang kuat, dia harus mengikat dengan penanya yang detail. Dan kita tahu diri. Saya belajar ilmu hadis langsung mundur ke belakang, enggak sambung. Long hafainan urung tua-tua, Pak. Para rawi, ribuan rawi harus kita hafal. Dalam satu majelis hadis, ibu wajibnya una hafai. Mengutuk-tuka aja, wah gemah lemah saya. Saya ikat dengan catatan yang detail. Saya detailkan. Bahkan orang Arab harus butuh catatan saya. Begitu detail saya catat. Ini kaujian kayak laki ini biar. Karena saya tahu diri. Ini enggak ada. Enggak semampu kita untuk ilmu hadis. Berarti kita dhabtul kitab. Ya, ini nasihat saya buat jamaah kaum muslimin. Qala Asma bintu Syaklin yang kita sebutkan tadi dalam riwayat ataupun versi riwayat yang sahih namanya Asma bintu Yazid ibnu Sakan. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk para sahabiat yang punya kemuliaan berjumpa dan bertanya kepada Rasulullah. Tanya tak belum paham teman.
Beda orang belah di kalangan Rasulullah. Terus Rasulullah juga ketemu Rasulullah. Tanya mana? Mimpi kita berjumpa dengan Rasul nggak bisa. Tapi beliau, maka Rasul mengatakan rahimallah nisa al-ansar. Semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar. Kalau nggak ada mereka, banyak ilmu yang harus kita ketahui tidak kita ketahui. Karena mereka berani bertanya tanpa rasa malu. Ana male-male. Atai temayang lima. Yang pilih tanya. Itu nisa Ansar. Dalam hadis ini baginda Rasul payah tok muka. Maleh. Yang tanya juga nama masalah. Alhamdulillah kalau mereka tidak bertanya, ilmu ini tidak sampai ke kita. Beliau bertanya tentang bagaimana seharusnya cara wanita haid itu mandi setelah suci dari haidnya. Ini darah haid harus paham, kita bapak-bapak harus paham. Rasul mengatakan damuhu tu'raf. Darah haid itu mudah sekali dikenali. Hitam, agak lekit, pekat. Dia hitam pekat, lekit dia, bau. Itulah darah haid kata Nabi. Damun aswadun tu'raf. Wanita ketika berhadapan dengan darah haid, mereka berada dalam 3 kondisi. Dia tahu itu darah haid, atau dia tidak tahu membedakan mana haid mana yang lain, tapi dia punya kebiasaan. Atau dia tidak tahu dan tidak punya kebiasaan. Caranya pun gampang sekali. Ini bapak-bapak harus paham ya, cara dasarnya dulu. Kalau seorang wanita tahu membedakan mana darah haid, mana darah lainnya, istihadah, darah kotor. Kalau istihadah itu darahnya merah darahnya, lebih cair karena memang darah. Lebih cair, tidak bau seperti darah haid. Kalau wanita dia bisa membedakan ini haidku, ini darah istihadah. Ya sudah, kembalikan kepada ilmunya dalam membedakan. Kalau dia lihat ini darah haid berarti haid. Kalau bukan haid berarti bukan haid. Mudah. Kalau dia tidak bisa membedakan, maka sejatinya kebanyakan wanita lainnya itu punya tradisi, kebiasaan. Haidnya 7 hari, haidnya 5 hari, haidnya 6 hari. Hadis Fatimah bintu Abu Hubeish. Kalau punya kebiasaan, maka cara menghitung haidnya dikembalikan kepada kebiasaan. Ini bagi wanita yang punya tradisi, dia sudah tahu dia tiap bulan pasti 5 hari haid, pasti 5 hari. Udah kembalikan ke kebiasaan. Jarang sekali wanita itu tidak bisa membedakan darah haid, atau dia tidak punya kebiasaan. Ini dalam fikih namanya wanita bingung, nggak tahu dia cara membedakan dan nggak punya kebiasaan. Maka dikembalikan ke kebiasaan wanita umumnya. Hadis Hamnah bintu Jahshin, saudari dari istrinya baginda Rasul Zainab bintu Jahshin. Rasul mengatakan, maka jadikan haidmu 6 atau 7 hari. Sisanya darah yang keluar anggap sebagai darah kotor. Kamu tetap wajib puasa, tetap wajib salat. Karena dia membawa darah, maka seharusnya setiap mau salat dia membersihkan area kemaluannya, kemudian menutupinya dengan kapas dan lanjut salat. Bersuci untuk setiap salatnya. Itu cuma rincian hukum haid. Mudah sekali sebenarnya. Dan mayoritas wanita muslimat itu golongan pertama. Pasti tahu dia. Kalau kita ajarkan darah haid ini gini-gini ya.
dia pasti akan tahu, oh ini darah haid, ini bukan darah haid. Selama dia tahu itu darah haid, selama dia haid, maka dia terhitung hukum haid. Baik jamaah kaum muslimin, yang kita bicarakan bagaimana cara dia bersuci. Ini yang ditanyakan oleh Asma bintu Syakrin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatataha. Hendaknya ketika dia ingin menyucikan dirinya dari darah haidnya yang sudah bersih, maka hendaknya dia mengambil air dan mengambil daun sidr. Daun sidr apa bahasa kita? Daun bidara. Nyanggat pula di rumah. Ya. Karena banyak sekali anjuran-anjuran syariah terikat dengan daun sidr. Ya, daun sidr. Dalam satu riwayat disebutkan, jika itu ditanam, maka syaitan tidak akan memasuki rumahnya. Nah jamaah yang tanya yang maklum, cuma syaitan yang di dalam kah haji tibit Ustaz? Ya lu kah jawaban. Tak amalkan juga lagi ke Nabi. Betul hana tamang syaitan enggak hana tamang. Masalah syaitan di dalam kiban atau urung tanam syaitan kan empat ada. Kafan memandikan jenazah, kita butuh bidara. Mandinya wanita ya dalam kondisi haid. Kalau ulama kontemporer menganggap bidara ini sebagai pengganti sabun, saya rasa tidak semudah itu juga. Kita tidak tahu ada makna-makna lain yang diinginkan oleh baginda Rasul dari daun bidara. Apalagi dalam hadis disebutkan itu bisa menghilangkan pengaruh syaitan. Kita tahu wanita ketika haid dia tidak bisa memegang mushaf, dia tidak boleh salat, dia tidak boleh puasa. Yang kita khawatirkan pengaruh syaitan itu akan terus berlanjut ketika dia sudah bersuci. Barangkali itu makna yang diinginkan oleh baginda Rasul, walaupun kita tidak bisa meyakini demikian karena tidak ada nas yang menunjukkan seperti itu. Jadi kalau kita baca fatwa ulama kontemporer itu ganti sabun. Teman E-nya dan hari ini ada sabun daun bidara apa nanti. Yang pu ganto lagi nya hantar tilo. Harus kita lihat apakah unsur sabun daun bidara itu betul-betul daun bidara murni yang tidak menghilangkan keaslian dan tabiatnya daun bidara itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita kembali ke hadis baginda Rasul. Hendaknya dia mengambil air dan mengambil daun bidara, maka hendaknya dia bersuci. Fatusinut tahur, maka dia memperbaiki cara bersucinya dengan baik. Bersuci dengan baik. Ini para ulama berselisih pendapat apa maksud bersuci di sini. Kira-kira jamaah kita sudah belajar beberapa hadis sebelumnya. Apa maksud bersuci di sini? Wudu. Kalau saya condong wudu, karena tradisi mandi Rasul selalu beliau mulai dengan wudu. Tapi dari semua ulama sedunia yang mengatakan itu wudu cuma satu orang saja. Yang lain mandum mengatakan membersihkan tempat najisnya. Pada tamu dakwah tentangnya tapubut manduan. Dia bersihkan tempat najisnya dan dia berwudu. Dan saya secara pribadi condong ke pandangan wudu. Karena supaya sinkron dengan hadis yang lain. Karena kalau bersuci itu satu-satunya bahasa kiasan untuk wudu.
Ya, kita kumpulkan dua-duanya. Karena mayoritas para ulama mengatakan hendaknya dia membersihkan dengan bidara itu tempat atau area keluar darah haidnya. Fatuhsinu tahur, kata Rasul, dan hendaknya dia bersuci dengan cara terbaik. Summa tasubbu ala ra'siha, kemudian dia itu menuangkan air ke atas kepalanya, fatudallikuhu dalkan syadidan hatta tablughu syu'unu ra'siha. Di sini penekanannya. Kalau haid, wanita itu harus memastikan airnya sampai ke akar rambutnya, kemudian menggosok-gosok dengan kuat. Itu pesannya Rasulullah. Para ulama cuma berselisih, ini wajib atau sunnah. Kalau kita pilihan kita cuma wajib atau sunnah, ya lakukan saja. Lakukan saja. Jangan tinggalkan itu. Bisa jadi itu wajib. Seperti pandangannya Hanabilah, kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Kita lakukan. Kalau mayoritas para ulama sepakat Anda melakukan itu dapat pahala sunnah. Tapi kalau Syekh Islam Ibn Taimiyah, para ulama dari kalangan madhab Hambali, itu wajib dilakukan. Harus dilepas ke pangan, dimasukkan air ke ubun-ubun kepalanya, dan dipastikan kepala atau kulit kepalanya itu kenyang dengan air. Betul-betul terbasah air. Summa tasubbu alaihil ma, kemudian dia menuangkan air ke sekujur badannya. Summa ta'khudhu fursatan mumassakatan fatatahhar biha, kemudian dia hendaknya mengambil kain. Kalau pandangan Imam Nawawi, mumassakah di sini maksudnya kain atau kapas yang sudah dilumuri dengan wewangian misk. Dah kasih bau wangi misk. Dan mohon maaf, akramakumullah, hendaknya dia membersihkan area kemaluannya, akramakumullah, Allah muliakan kita, dengan kain yang sudah dilumuri wewangian misk tadi. Rasul menggunakan bahasa kiasan. Hendaknya tatahhari biha, dia sucikan kemaluannya dengan itu, atau area keluarnya haidnya. Rupanya qalal Asma bertanya, wa kaifa ya Rasulullah tatahharu biha, bagaimana wanita itu bersuci dengan kain tadi? Maka hangga tejek jauh Rasulullah. Dak long tungku yang hangga tejek jauh. Iban ya Rasulullah, kiban long pegat. Nyan hana payah tanya sebenarnya, cuma karuh bertanya. Begitu detailnya dia ingin mengetahui hukum aslinya sehingga dia bertanya. Apa respon Rasul? Qala subhanallah. Gecok ija getuk muka Rasulullah. Hana alam riwayat pu kepegat di likur ijahnya. Pu ketekem, pu kemalai. Tapi itu tradisi Arab menunjukkan rasa malu. Sejatinya wanita itu bisa paham lah apa maksudnya itu. Terlepas dari hikmah dan faidah di belakangnya. Para ulama fikih kita itu punya jabaran panjang. Apa hikmah dimasukkan atau ditutupi area kemaluannya itu dengan cotton atau dengan kapas atau dengan kain yang sudah dilumuri wewangian misk. Tapi ini misk yang betul-betul. Karena hari ini pernah viral juga di tempat kita, dijual misk tahar. Ibu dalam botol BBO, ibu belum mahal, ibu nan misk tahar. Bisa digunakan untuk bersucinya kaum wanita. Itu Allah Ta'ala alam bisa. Apakah komposisinya betul-betul misk seperti yang diinginkan oleh baginda Rasul ataupun bukan. Karena kalau misk yang betul-betul misk ya, minyak wangi misk seperti di zamannya baginda Rasul, itu sangat bermanfaat dan tidak punya reaksi buruk
ketika diletakkan itu akramakumullah di tempat yang kita sebutkan tadi. Jadi macam-macam sih Pak. Tabuh pula ini ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi itu area sensitif. Fastatara bihan Nabi, Rasul menutup wajahnya karena malu. Rupanya Aisyah tertawa. Nah yang malai, nah yang kem Pak lagi yang dibatanya lagi yang Aisyah mata muda tu kem tu punya tanya. Kem Aisyah. Waqalat, dalam kondisi Rasul menutup mukanya, Aisyah mengatakan kepada Asma yang bertanya, Atadrina mal fursah masakah? Kamu tidak apa maksud baginda Rasul tadi dengan kain yang sudah dilumuri bis tadi? Wanita itu dengan polosnya mengatakan lah, enggak tahu. Yang ajibnya apa? Kalau kita baca biografinya Asma ibnu Yazid, ini julukannya di zaman baginda Rasul Khatibatun Nisa, wanita pengkhutbah yang hebat. Yang orang ceramah hayu dah apa? Garang. Tapi khusus untuk wanita beliau. Khatibatun Nisa. Khutbah itu. Ahli khutbah. Dari kalangan wanita sahabiah. Ketika ditanyakan oleh Aisyah, beliau mengatakan, lah, aku tidak tahu. Aisyah mengatakan, kamu ikuti dengan kain atau kapas yang sudah kamu lumuri miski tadi di tempat keluar atau sisa-sisa darahnya. Selain lebih mensucikan, menghilangkan bau, bahkan di antara pandangan fikih hikmah dari perintah baginda Rasul ini, cepat mendatangkan keturunan. Saya tidak punya ilmu tentang hal itu, tapi itu yang disebutkan oleh para fuqaha kita terdahulu. Kenapa harus miskin? Cepat mendatangkan keturunan. Itu disebutkan oleh para ulama kita terdahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana Ustaz? Mis itu minyak wangi yang memang diambil dari kaki kijang. Dia ada prosesnya, ada proses istihlal. Dia ada minyak di kaki kijang itu dan mahal sekali. Dan itu termasuk wewangian yang paling disukai oleh baginda Rasulullah. Dan suci. Walaupun asal muasalnya itu darah. Maka para ulama kita dulu kan ketika berbicara tentang zuhud, apa hebatnya dunia kalian? Yang paling wangi dan paling menakjubkan itu darahnya kijang. Yang paling manis, yang menyehatkan itu muntahnya lebah. Mereka tanya orang Mekat Madu dah pegang muntah lebah kan? Anda tahu belum? Muntah lebah itu. Dan mohon maaf beliau melanjutkan, dan nikmat paling besar manusia itu menggauli pasangan yang latar belakangnya juga tempat kotor. Baju yang paling hebat, sutra. Muntah atau dari mana keluar? Kalau aku pura likut. Likut. Dari tempat kotorannya ulat. Kita fikir-fikir nyafit lagi. Karena lebih dunia kita, talit, 3 talit, luar biasa talit. Yang kenyang paling hayu. Dan tidak ada walal akhiratu khairun wa abqa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.